Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi siang hari ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan dari Suara Pelita. Tidak mengurangi rasa sukacita kita karena pada saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, Allah yang aku sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Boleh kembali menikmati akan firman-Mu. Sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat buat terkasih-terkasih kami yang ada di rumah kami masing-masing. Yang mendengarkan akan firman Allah ini. Tuhan berkati semuanya. Ampuni hamba-Mu segala dosa dan pelanggaran hamba-Mu. Dan pada saat ini urapi hamba-Mu. Urapi firman-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, hamba mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan kembali mendengarkan sabda firman Tuhan. Walaupun saat ini kita masih mendengarkan firman Tuhan di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, dalam keluarga kita masing-masing. Namun kita percaya kuasa Allah pasti bekerja dengan cara yang luar biasa. Pada kesempatan ini akan saya ambil firman Tuhan yang terdapat dari Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 11 sampai yang ke-17. Akan saya bacakan sebagai berikut. Yang bawa Alkitab boleh ya. Sekali lagi, Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. 12. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung. Keluar anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan ia banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. 14. Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. 15. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. 16. Semua orang ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau minggu tanggal 10 Mei kemarin saya ada di pintu gerbang Yayasan Villa Pemulihan Pelita, pintu asrama Bandungan. Pada kesempatan ini kami ada di aula tempat ibadah yang dilakukan setiap minggu di tempat ini, yang tadinya, tapi namun karena sesuatu hal kami tidak melakukan ibadah, tapi boleh mendengarkan firman Tuhan melalui online. Kalau minggu kemarin dalam perikop yang sama, yaitu di dalam Lukas 7 11 sampai 17, saya berikan satu tema, sikap hati Tuhan pada umatnya. Itu kemarin. Tetapi pada kesempatan ini melalui perikop yang sama juga, saya akan memberikan satu tema, yaitu memiliki hati seperti Kristus. Sekali lagi, memiliki hati seperti Kristus. Dalam perikop ini ada tiga ciri-ciri memiliki hati seperti Kristus. Yang pertama adalah ayat yang ke-13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat Tuhan Yesus melihat janda yang sedang sama-sama mengusung anak tunggalnya yang akan dikubur pada saat itu, Yesus melihat
Dan pada saat itu tergeraklah hatinya Yesus dengan belas kasihan, dengan kesedihan, dengan kesengsaraannya, permasalahan yang dihadapi oleh ibu janda itu. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada saat itu, kenapa Tuhan Yesus tergerak? Padahal dia pada waktu itu adalah manusia 100% dan juga manusia kealahannya 100%. Tapi pada saat itu sebagai manusia 100% dia tergerak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pasti ada yang menggerakkan. Pasti ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan adalah kuasa Allah. Allah itu sendiri yang menggerakkan hati Yesus yang sebagai manusia itu. Digerakkan oleh kuasa Roh Kudus, menggerakkan daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian pula kalau kita ingin memiliki hati seperti Kristus, tentunya kita yang pertama harus memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan. Pada saat kita memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan, artinya sama seperti Yesus. Kalau Yesus sebagai manusia digerakkan oleh kuasa Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus, demikian pula di dalam kehidupan kita. Pada saat kita tergerak oleh belas kasihan, hati kita tergerak oleh belas kasihan, itu membuktikan kita ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan adalah kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hati kita tergerak karena ada kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Artinya Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita sehingga kita tergerak. Itu yang menjadikan kita bisa tergerak oleh belas kasihan sehingga kita memiliki hati seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita ada Roh Kudus yang menggerakkan tadi, itu juga rohani, menghidupkan rohani kita. Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita itu menggerakkan, artinya rohani kita itu hidup. Dengan rohani kita hidup, kita tergerak oleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, contoh manusia hidup itu adalah bergerak. Apa yang bergerak? Jantungnya bergerak. Itu membuktikan manusia itu masih hidup, masih bisa bernapas, bergerak seperti ini. Itu artinya manusia itu masih hidup. Jantungnya bergerak, gitu, orangnya bergerak, itu masih hidup. Tapi kalau sudah mati, meninggal, tidak bisa bergerak. Jantung pun tidak akan bisa bergerak. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini, ya, kalau hati kita bisa tergerak, itu membuktikan rohani kita hidup. Luar biasa. Jangan sampai rohani kita mati. Kalau rohani kita mati, kita tidak ada gerakan belas kasihan. Itu rohani yang mati. Tapi karena rohani kita hidup, sehingga kita tergerak hati kita oleh belas kasihan. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk memiliki hati seperti Kristus, yang pertama adalah hati yang bergerak oleh belas kasihan. Memiliki hati yang bergerak oleh belas kasihan. Itu yang pertama, karena kita memiliki Roh Kudus dan juga rohani kita hidup, sehingga kita selalu tergerak, ada sesuatu tergerak, ya, ada sesuatu yang bisa kita bagikan, ya, berbagi karena permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita, karena dampak dari apa ini, virus corona ini, ya, dampak tetangga kita kanan kiri yang mereka di PHK dan sebagainya, banyak yang terdampak ini semuanya. Bagaimana kita? Kalau kita ada Roh Kudus, rohani kita hidup, pastinya hati kita tergerak seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua untuk memiliki hati seperti Kristus, yang kedua adalah memiliki hati yang peduli. Ayat yang ke-13 masih, lalu Yesus berkata kepadanya, jangan menangis. Pada saat Yesus melihat ibu yang terseok-seok dengan kesengsaraannya, dengan keputusasaannya pada saat itu, karena anaknya diusung mau dikubur, siapa yang enggak putus asa? Dia putus pengharapan, dia hancur hatinya pada saat itu, enggak ngerti apa yang harus dilakukan oleh ibu itu, hancur dan hancur. Tetapi pada saat itu Yesus
bukan hanya tergerak hatinya oleh belas kasihan, tapi Yesus peduli dan mengatakan, stop ibu, stop dari menangismu, atau dikatakan di sini jangan menangis, stop, jangan menangis, stop, tidak boleh menangis. Artinya di sini Yesus bukan saja tergerak, tapi dia mulai peduli. Aku akan menjawab permasalahanmu ibu, aku akan menolong permasalahanmu ibu. Kalau dia bisa berkata seperti itu, aku adalah jawaban dari permasalahanmu ibu. Dia bisa mengatakan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Kalau kita ingin memiliki hati seperti Kristus, yang kedua adalah kita memiliki hati yang peduli. Untuk memiliki hati yang peduli, itu masalahnya adalah suka atau enggak suka, saudara. Ya, kalau kita suka, ya saya tergerak dan peduli. Artinya, ya itu kalau saya suka karena itu satu iman. Wow, agamanya sama-sama orang Nasrani, sama-sama orang Kristen. Aku tak mau peduli. Atau suka karena satu marga atau satu suku. Dia suku apa? Dia yang kena dampak itu. Oh, orang Cina. Oke, saya bantu karena satu suku dengan aku. Marganya apa? Ini, wah pas kebetulan. Atau orang Batak, itu orang Medan katakan, suka apa dia? Batak, orang Batak. Iya, marganya apa? Siombing. Oh ya, oke sama. Saya mau membantu. Tapi permasalahannya sekarang adalah, kalau permasalahannya suka atau enggak suka, kalau kita pas enggak suka, mungkin tidak satu iman dengan kita. Bagaimana dengan kita? Mungkin juga tidak satu suku dengan kita, atau mungkin juga tidak satu marga dengan kita, atau bahkan mereka yang sudah kita kenal mungkin dalam satu gereja, gitu, yang menyakitkan kita, yang menjengkelkan kita, atau orang yang pernah kita kenal, orang itu menjengkelkan kita, pernah menyakiti hati kita. Bagaimana? Ini juga permasalahan. Kalau kita mau peduli, memiliki hati yang peduli, itu tidak memandang antara suka dan tidak suka. Kalau masih memandang suka atau tidak suka, itu bukan, artinya bukan memiliki hati seperti Kristus. Kalau kita memiliki hati yang peduli, itu tidak memiliki pandangan suka atau enggak suka. Kalau suka, oke lah. Kalau satu suku, satu marga, satu iman, oke lah. Aku peduli, aku tergerak, aku mau peduli. Tapi kalau enggak, wah, enggak lah. Bukan satu suku, bukan satu agama, bukan satu marga, enggak lah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita memiliki hati yang peduli, itu tidak memandang suka atau tidak suka. Kalau kita bisa melakukan kepada saudara-saudara kita seiman, sesuku, semarga, atau orang yang tidak pernah menyakiti kita, itu hal-hal yang wajar, hal yang biasa yang dilakukan oleh orang-orang selain kita. Wajar mereka melakukan seperti itu. Tetapi kalau kita memiliki hati yang peduli, pastinya kita tidak seperti itu. Pastinya kita mau juga berbagi, menolong kepada mereka yang bukan lain agama, berbagi, menolong kepada mereka yang peduli, kepada mereka yang tidak satu suku, peduli, menolong, berbagi kepada mereka yang kena dampak virus corona ini, pada mereka yang tidak satu marga, bahkan mereka yang pernah menyakiti kita, barangkali menjengkelkan kita melakukan itu artinya kita memiliki hati yang peduli. Saat kita bisa melakukan itu, kita memiliki hati yang peduli, artinya kita bisa melakukan hal yang luar biasa. Tadi saya katakan kalau kita hanya melakukan pada orang-orang yang seiman, sesuku, dan semarga, itu hal yang biasa. Tapi pada saat kita melakukan kepada yang lebih jauh, orang-orang yang menjengkelkan kita, orang yang tidak suku, tidak seagama dengan kita, tidak semarga dengan kita melakukan kepedulian kita, baru itulah
yang dikatakan memiliki hati seperti Kristus. Yang kedua yaitu hati yang peduli. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga untuk memiliki hati Kristus, yang ketiga adalah ayat yang ke-14 mengatakan demikian, sambil menghampiri usungan itu Yesus menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Yesus bertindak pada saat itu. Yesus menyentuh, artinya dia melakukan, dia bertindak menyentuh apa yang menjadi permasalahan dari ibu janda itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibu janda itu memiliki satu permasalahan, yaitu pastinya anaknya pengen hidup, bukan pengen dibantu oleh hal yang lain oleh Tuhan Yesus, atau bentuknya materi atau uang, mesti bukan itu. Untuk masa depannya bukan itu. Dia pengen yang berpengharapan lagi anaknya hidup. Dia pengen memiliki pengharapan kepada anaknya supaya bisa nantinya tua bisa menjadi naungannya, bisa bernaung pada anaknya. Tapi pada saat itu mati, dia pasti putus asa, putus harapan, hancur hatinya dan sebagainya dan sebagainya. Oleh sebab itu Yesus menyentuh, dia bertindak, sehingga pada saat itu disentuh permasalahannya oleh Yesus. Bangkitlah anak muda, bangkit, dan diserahkan kepada ibunya. Pasti ada sukacita yang luar biasa yang dirasakan oleh ibu janda itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu yang dilakukan Yesus. Bagaimana dengan kita? Kalau kita mau bertindak, memiliki hati yang bertindak, yang ketiga, pastinya tadi saya katakan, kalau mau bertindak, kalau tadi saya katakan suka atau tidak suka, mungkin ditambah lagi. Kalau mungkin tadi suka atau enggak suka, kalau suka ya saya peduli. Kalau ini bertindak, itu bukan masalah suka atau enggak suka, atau punya atau enggak punya, ada atau enggak ada, tapi juga permasalahannya adalah mau atau tidak mau kita bertindak. Tapi orang yang memiliki hati Kristus pastinya mau bertindak, karena ini yang dilakukan oleh Yesus. Yesus bertindak menyentuh. Bagaimana dengan kita? Di sekitar kita pada saat ini banyak permasalahan yang terjadi. Dengan virus corona, COVID-19 ini, dampaknya ekonomi luar biasa, banyak pegawai yang dipecat, banyak pengangguran dan sebagainya dan sebagainya. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita memiliki hati seperti Kristus, kita tergerak karena kita memiliki Roh Kudus. Ada yang menggerakkan rohani kita hidup, sehingga kita memiliki kepedulian, tidak memandang itu suka atau enggak suka, dan juga tidak masalah ada atau tidak ada, tapi permasalahannya adalah mau atau tidak mau. Saya ambilkan di satu contoh di dalam Alkitab. Kalau misalnya permasalahannya adalah ada atau tidak ada, saya contohkan di dalam satu Alkitab, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, 1 Raja-Raja pasal 17, saya ambil dari ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan selanjutnya saya bacakan sekilas saja. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Perempuan itu pergi mengambilnya. Ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah itu kami memakannya, maka kami akan mati." Ayat selanjutnya, tetapi Elia berkata kepadanya, "Jangan takut, pulanglah,
buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan tidak akan dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara, kisah ini sudah tidak asing lagi, janda di Sarfat. Pada saat itu di situ juga terjadi suatu kelaparan karena tidak ada hujan bertahun-tahun, sehingga pada saat Nabi Elia masuk ke Sarfat, ketemu janda itu, dan Nabi Elia berkata, berikan aku minum, dikasih. Berikan aku roti, aku tidak ada, aku hanya mempunyai tepung segenggam dan minyak sedikit. Setelah itu aku pulang akan mengolahnya dan memberikan kepada anakku, dan aku lalu akan mati. Artinya ini sudah tidak punya apa-apa, sudah tidak punya apa-apa, tidak memiliki tepung, tidak memiliki apa-apa, hanya segenggam untuk dibuat nantinya buat aku dan anakku mati. Tapi Nabi Elia mengatakan, buatlah untuk aku lebih dulu, baru untuk kamu dan anakmu. Karena itu nanti tidak akan kehabisan kamu. Tepung tidak akan kehabisan, minyak tidak akan kehabisan sampai turun hujan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini cerita ini luar biasa. Kalau tadi saya bilang, kalau kita mau bertindak, memiliki hati yang bertindak, ya, kita masih, wah saya tidak punya apa-apa, itu kan? Kondisi seperti itu, saya tidak punya apa-apa. Lihat janda Sarfat ini, dia tidak punya apa-apa, dia kelaparan. Seorang janda siapa yang mencarikan makan? Tidak ada kan? Tetapi saat Nabi Elia mengatakan, udahlah bikinkan aku, saat ibu janda Sarfat itu membuatkan, Nabi Elia lalu membuatkan dia dan anaknya, apa yang terjadi? Dia tergerak, dia peduli, tapi dia juga harus bertindak. Nah, walaupun tidak punya apa-apa, walaupun hanya nanti setelah aku membuat untuk anakku dan aku mati, tetapi karena ini peduli, diberikan orang lain dulu yang juga membutuhkan, bagi-bagi gitu istilahnya. Bagi-bagi, nggak punya tapi bisa bagi-bagi. Akhirnya apa? Diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kita mau diberkati Tuhan? Haleluya. Kita mau? Kalau kita mau, mungkin pada saat ini aku itu tergerak, tapi mau peduli, tapi mau bertindak tidak bisa, karena hanya ini untuk makan paling mungkin masih bisa sebulan atau seminggu. Ini janda Sarfat ini hanya sekali mau mati aja. Saudara bisa membayangkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau berbagi kepada tetangga kita, kepada yang kena dampak COVID-19, mungkin orang yang ada di sekitar kita, walaupun tidak seagama, walaupun tidak satu suku, walaupun tidak satu marga, kita bisa melakukan berbagi. Mungkin satu piring tetangga kita, mereka ini kita berikan satu piring, kita berbagi, kita yakini, kita sebagai orang yang percaya, pada saat kita melakukan itu, berkat tidak akan habis. Melalui ibu janda di Sarfat ini buktinya, sehingga tidak ada alasan lagi untuk kita berbagi, ya, walaupun mungkin ya pas-pasan, tapi paling tidak ada tetangga kita yang barangkali anaknya kelaparan, kita bisa berbagi nasi sedikit dan sebagainya, mie sedikit, ya. Tidak ada masalah kalau kita yakini firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan ini akan diberkati oleh Tuhan. Asal kita mau berbagi, pasti Tuhan akan memberkati. Amin. Pasti Tuhan akan memberkati kalau kita mau berbagi kepada orang yang ada di sekitar kita, tanpa suka atau enggak suka, ya, tanpa memandang itu suku, agama, dan iman, seiman atau tidak usah memandang itu. Kita lepas dari itu semuanya karena kita memiliki
memiliki hati seperti Kristus, yaitu memiliki hati yang tergerak, memiliki hati yang peduli, dan memiliki hati yang bertindak. Tindak, mungkin saat ini terbatas tindakan kita untuk melakukan hal itu, tapi janda Sarfat ini menjadikan contoh di dalam kehidupan kita, memotivasi kita semuanya untuk kita bisa melakukan, berbagi kepada orang yang ada di sekitar kita. Haleluya. Tuhan memberkati semuanya, dan pasti kita saat kita melakukan, Tuhan akan memberkati di dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi saya katakan di dalam saat kita bertindak, memiliki hati yang tergerak, peduli, dan bertindak. Memang kemarin saya ada kesaksian sedikit, bicara-bicara dengan teman saya, ya. Dia bilang sama saya, Pak, saya itu punya teman satu angkatan dengan saya. Oh ya? Tentunya dia orang Nasrani. Dia orang pelayanan. Lah kenapa? Dia bilang gini, saudara. Teman saya itu ada, Pak. Berhasil dia. Berhasil secara ekonomi, mewah dia, Pak. Dan di dalam grup WA, dia katakan, pada saat itu, dalam grup WA, dia satu grup gitu, karena satu angkatan, satu angkatan atau ya dulu satu sekolahan begitu. Itu dia orang sukses gitu. Nah, saat ada di WA itu ada temannya yang mungkin sakit gitu, terus ada semacam itu WA grup itu sendiri, orang itu nggak mau, Pak. Yang lain 50 di share, ada namanya, itu nggak tergerak sama sekali, nggak mau peduli sama sekali, dan nggak mau bertindak sama sekali. Oh begitu. Padahal dia mampu secara ekonomi berlebihan. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Permasalahannya adalah mau atau tidak mau. Memang dia tidak mau. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat contoh yang ini tadi, ya, itu membuktikan walaupun dia barangkali orang Nasrani, tetapi perlu dipertanyakan, karena nggak ada gerakan. Ada Roh Kudus enggak? Karena nggak ada yang menggerakkan barangkali. Itu, kalau orang yang memiliki hati seperti Kristus pasti digerakkan, karena ada Roh Kudus kan, ada Roh Kudus digerakkan, dan rohaninya hidup. Sehingga memiliki kepedulian dan bisa bertindak. Masalahnya punya atau enggak punya, dia ada, punya. Kalau tadi suka atau enggak suka, punya atau enggak punya, permasalahannya berarti bukan itu. Permasalahannya adalah mau atau tidak mau. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita menjadi orang-orang yang memiliki hati seperti Kristus, sehingga kita akan mudah tergerak karena ada Roh Kudus, rohani kita hidup, dan kita mau senantiasa memiliki kepedulian, dan kita mau bertindak. Apapun, ada atau tidak ada, suka atau tidak suka, ada atau tidak ada, tadi dikatakan, janda Sarfat tidak ada, tapi bisa melakukan. Pastinya kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang ingin memiliki hati seperti Kristus, pasti bisa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sedikit kesaksian kemarin, karena kami melayani di Yayasan Villa Pemulihan Pelita sudah hampir 30 tahun kami melayani seperti ini, sehingga pada kesempatan ini ya, dengan dampak yang seperti ini, kami kemarin membutuhkan vitamin. Kami cari di apotek, ya katanya harus imunnya bagus. Ya, anak-anak kami suruh berjemur, ya tiap pagi berjemur, ya berjemur, dan juga harus dikasih vitamin. Setelah berjemur, ya kami suruh kumuh pagi dengan air garam, ya kita ikuti semuanya anjuran-anjuran yang baik-baik itu. Dan membutuhkan vitamin. Pada saat itu saya cari vitamin, teman-teman cari. Yang merek ini, semua habis. Di kota Semarang bilang habis. Dan kalau ada itu mahalnya luar biasa, saudara.
Kami hanya berdoa saja, ya, pada saat itu kami hanya berdoa. Ternyata saudara, keluarga dari klien kami, anak rohani kami yang dari Jakarta itu mengirimkan, saudara, tanpa saya ini, mengirimkan yang namanya vitamin C, saudara. Karena dia bisa, karena dia punya apotek katanya. Dia punya apotek, bisa. Dia digerakkan Tuhan, dia mau peduli, itu, dan dia bertindak mengirimkan. Setelah nyampe dia WA saya, Pak Giarto, saya mengirimkan vitamin C. Wah, banyak saudara, banyak. Ya cukup untuk 3 bulan, cukup. Ya kalau setiap pagi satu anak-anak di sini plus mentornya kira-kira 70 orang cukup untuk mereka selama 3 bulan. Luar biasa. Ini karena digerakkan oleh Tuhan. Dia memiliki hati seperti Kristus. Dia memiliki hati yang tergerak, belas kasihan. Dia memiliki hati yang peduli, dan dia memiliki hati yang bertindak. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita bisa melakukan hal itu kalau semuanya kita lakukan pandangan kita untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi pada pandangan kita hanya untuk Tuhan. Saat aku berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar dengan dampak COVID-19 ini, yang kita pandang hanya Tuhan, aku melakukannya untuk Tuhan. Jadi kalau kita bisa melakukan itu, pandanglah aku melakukannya semuanya untuk Tuhan. Ayatnya di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23 mengatakan begini, saudara. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23 mengatakan begini, saudara. Adapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah itu, saudara. Kalau kita memiliki hati seperti Kristus, ini yang kita ambil. Tergerak karena ada Roh Kudus yang menggerakkan rohani kita hidup, dan memiliki kepedulian, dan juga bisa bertindak melakukan karena kita memiliki pandangan aku melakukannya untuk Tuhan. Amin. Pada saat kita melakukan berbuat sesuatu kepada orang yang dari sekitar kita, mungkin pas-pasan tadi saya katakan memberikan tetangga kita mungkin 1 piring nasi atau apa kepada tetangga kita, anaknya karena kelaparan, kita berbuat untuk Tuhan. Kalau pandangan itu yang kita pandangan, kita nggak akan minta pengembaliannya supaya disanjung dia, dipuji dia, enggak, saudara. Asal kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan Yesus. Karena di sini jelas dikatakan Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, berbagi, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia mereka. Ya, bukan untuk manusia mereka. Jadi sudah tidak ada lagi suka atau enggak suka, satu suku, satu marga, satu iman, sudah tidak. Melakukannya semuanya untuk Tuhan. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Semuanya pandangan kita melakukannya untuk Tuhan. Dan selanjutnya, saudara, apa yang kita lakukan memang untuk Tuhan, dan yang kita lakukan tujuannya adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saat kita tergerak, peduli, dan bertindak, memiliki hati seperti itu, memiliki hati seperti Kristus, artinya semuanya untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Ya, semuanya untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Ayat di dalam ayat yang ke-16 di dalam Lukas tadi dikatakan, semua orang ya ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Ya, dari Lukas 7 ayat yang ke-16. Jadi semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ternyata memuliakan Allah, memuliakan Allah Bapa yang ada di surga. Itu yang dilakukan oleh Yesus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Demikian pula Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kita. Seberapa yang kita bisa berbagi, sekecil apapun, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita lakukan untuk Tuhan dan memuliakan akan nama Tuhan.
Jadi supaya tidak ada kesombongan di dalam kehidupan kita, di dalam kita melakukan berbagi kepada saudara-saudara kita yang barangkali seiman atau tidak seiman, semarga atau tidak semarga, ya, sesuku atau tidak sesuku, suka atau tidak suka, jangan. Ya, yang penting pada saat ini adalah kita mau atau tidak mau. Bukan masalah ada atau tidak ada. Tadi ada teman saya cerita tadi, ada tapi tidak mau. Gitu? Tapi permasalahannya sekarang adalah semuanya kita melakukan semuanya ini. Kalau kita bisa melakukan semuanya ini, semuanya adalah untuk Tuhan dan semuanya adalah untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya pada saat ini. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, supaya firman Tuhan pada kesempatan ini memberkati kita, supaya kita memiliki hati seperti Kristus. Untuk memiliki hati seperti Kristus ada 3 hal tadi, ya, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Poin yang pertama, dengan tergerak berarti memiliki Roh Kudus dan rohaninya hidup, sehingga melakukan hati yang memiliki hati yang peduli. Itu yang kedua, hati yang peduli itu bukan masalah suka atau tidak suka, ya, tapi hati yang peduli adalah hati yang mengasihi Tuhan, ya. Semuanya kita melakukan untuk Tuhan dan kita bisa bertindak, ya, bukan masalah ada atau tidak ada, tapi ukurannya adalah mau atau tidak mau. Pada saat kita bisa melakukan semuanya aku lakukan untuk Tuhan dan semuanya aku lakukan untuk kemuliaan daripada nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Saat ini kami serahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan, seluruh kekasih-kekasih Tuhan yang mendengarkan firman Allah ini. Bila Tuhan Engkau sendiri yang akan menjamah dan melawat setiap mereka. Kalau pada saat ini mereka ingin memiliki hati seperti Kristus, maka saat ini mereka pasti Tuhan memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan dan memiliki hati yang peduli dan memiliki hati yang bertindak, hati yang melakukan seperti Yesus menjamah dari janda Nain tadi. Tuhan Yesus, Engkau berkati kekasih-kekasih Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, siapapun yang mendengarkan firman Allah itu, berkati supaya memiliki hati seperti Kristus, sehingga mereka pada saat ini diberkati dan bisa melakukan semuanya itu Tuhan hanya untuk Tuhan, dan bisa melakukan semuanya itu Tuhan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi kuasa Roh Kudus akan memberkati semua kekasih-kekasih Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, siapapun yang mendengarkan, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama kuasa Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.